Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, selamat datang kembali di channelnya Panitia Kiamat, pembasmi maksiat, pemberantas ajaran sesat. Sebelum kita berbicara inti pembahasan, saya cuman mau ingatkan, jangan lupa berbuka puasa dengan yang manis-manis. Contohnya, buah-buahan, manisan, dan yang paling manis adalah janji mantan. Baiklah semuanya, di konten kali ini, kita akan kupas kembali keistimewaan bulan madu. Maaf, salah cetak. Keistimewaan bulan Ramadan, part yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufiratis syayatin wa maradatil jin, wa ghulifat abwabun niran, wa lam yuftah babun minha, wa futihat abwabul jinan, wa lam yughlaq babun minha." Artinya, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, pasukan setan-setan dan pasukan jin yang durhaka dibelenggu. Semua pintu neraka ditutup, dan tak satu pun pintu yang terbuka. Semua pintu surga dibuka, dan tak satu pun pintu yang tertutup. Keistimewaan bulan Ramadan, yang takkan kita temukan di bulan lainnya, sesuai dengan hadis di atas adalah, semua pintu surga dibuka oleh Allah. Mengingat pintu surga telah dibuka, inilah momen yang paling pas untuk kita registrasi menjadi penghuni surga. Persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh peserta yang berminat jadi penghuni surga adalah mati. Untuk bisa memenuhi persyaratan yang pertama ini, saya rekomendasikan kepada para pendengar untuk pergi ke jurang, atau pergi ke gedung yang tinggi, lalu buang diri di sana, atau ambil tali, lalu gantung diri di langit ketujuh, atau cara termudahnya, minum baygon, minum soklin pemutih, minum proklin, atau minum racun tikus. Mengingat, peluang menjadi penghuni surga di bulan Ramadan ini sangatlah besar, jadi, umat Islam yang meninggal di bulan ini, bukan sembarangan orang, mereka itu adalah orang-orang yang terpilih. Salah satu ulama, sekaligus keturunan Rasulullah, yang terpilih diambil nyawanya di bulan Ramadan adalah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani. Tercatat di biografinya, beliau meninggal dunia pada tanggal 15 Ramadan, tahun 2004, bertepatan dengan azan subuh. Selain meninggal di bulan Ramadan, pas di waktu pemakaman, jasad beliau langsung diazankan oleh Rasulullah. Selain beliau, ada juga wanita kelahiran Indonesia, yang meninggal dunia di bulan Ramadan. Siapa sih yang tidak kenal, sahabatnya Dewi Persik, sosok artis fenomenal bernama Julia Perez. Dalam sejarah hidupnya, dia sebenarnya bukan figur wanita solehah, bertolak belakang, malahan dia viral dengan artis hot, dikarenakan pakaian-pakaiannya, sering kali memakai pakaian you can see. Namun siapa sangka, di akhir hayatnya, dia merupakan salah satu sosok hamba Allah, yang dipilih meninggal dunia pada tanggal 15 Ramadan, 1438 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Juni tahun 2017, di hari Sabtu. Dari kematian Julia Perez ini, kita bisa mengambil sebuah pembelajaran, baik dan buruk seseorang, dinilai di akhir hayatnya. Semoga saja, kita termasuk golongan orang-orang terpilih, yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan, dan, dalam kondisi husnul khotimah, agar kita bisa menjadi salah satu hamba yang memasuki pintu surga yang terbuka. Kemudian, keistimewaan Ramadan yang berikutnya adalah, iblis dan keluarganya masuk penjara. Berbicara tentang iblis, iblis merupakan musuh umat Islam yang paling menakutkan. Yang membuat iblis ini menakutkan adalah skill dan pengalaman dia menggoda manusia itu, udah terlatih jutaan tahun yang lalu. Bayangin aja, si iblis ini udah ada jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, si iblis ini udah duluan nongkrong di kerajaan langit. Jadi, masalah pengalaman, trik,
Strategi jitu goda-menggoda. Kemampuan iblis sudah tak diragukan lagi, dia memiliki 1001 cara untuk menggoda manusia. Dia bisa beradaptasi di setiap era, setiap dia hidup di zaman yang baru, trik dia menggoda manusia juga berbeda-beda. Layaknya smartphone, setiap tahun di-upgrade ke versi yang lebih canggih setiap periodenya, begitulah iblis, juga selalu mengupdate strategi untuk menggoda manusia. Sisi lain yang membuat iblis ini makin mengerikan adalah, dia bisa melihat manusia, sedangkan manusia, secara umum, tak dikasih kemampuan melihat iblis. Berdasarkan data-data di atas, jelas saja, iblis merupakan musuh yang paling menakutkan bagi umat Islam. Dengan kehadiran bulan suci Ramadan, Allah memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk meningkatkan nilai amal ibadahnya, dengan disegelnya musuh besar kita, yakni iblis dan bala tentaranya. Bukti nyata iblis dibelenggu adalah umat Islam yang jarang masuk masjid, pasti di bulan Ramadan, tiba-tiba pada rajin, dan berlomba-lomba melakukan aktivitas ibadah di masjid. Baik sholat wajibnya, maupun sunnahnya, ditunaikan secara berjamaah. Masjid selalu ramai dengan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dan lain sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena tim penggoda, penghalang berbuat kebaikan, di bulan Ramadan sudah diborgol oleh Allah. Namun timbul suatu pertanyaan, lalu mengapa masih ada saja manusia yang durhaka sama Allah di bulan puasa? Banyak orang yang tidak puasa, jarang tadarusan, sibuk YouTube-YouTuban, sibuk main game online. Mengapa itu bisa terjadi? Bukankah iblis sudah dipenjara? Lalu siapa yang menggoda manusia? Apakah ada iblis yang lolos dari penjara? Ataukah ada yang kabur dari penjara? Atau iblis bawa pengacara untuk dibebaskan dari penjara? Untuk menemukan jawabannya, marilah kita merenung sejenak. Dalam satu tahun, ada 12 bulan, satu bulan ada bulan Ramadan, dan cuman satu bulan inilah Allah memborgol si iblis. Sisa yang 11 bulan itu, iblis bebas berkeliaran untuk menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Jadi, selama 11 bulan, iblis sudah memberikan tutorial lengkap cara durhaka sama Allah, memberikan pendidikan ilmu keiblisan. Jadi pas masuk bulan Ramadan, iblis sudah tak susah-susah lagi, sudah tak repot-repot lagi menggoda manusia, karena sudah banyak manusia yang subscribe ajaran iblis, pengikut setia iblis, dan banyak manusia yang sukses, menjadi manusia setengah iblis. Jadi, saat kita melihat di luar sana banyak orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, itu bukan iblis yang menggodanya lagi, tapi iblisnya sudah mendarah daging dalam dirinya sendiri. Semoga kita semua tidak termasuk pengikut setianya iblis. Saya mengajak kepada kita semua, mumpung ada kesempatan, mumpung masih ada sisa umur kita, mumpung si iblis lagi diborgol, mari kita gunakan momen Ramadan yang datang cuman sekali setahun ini, untuk mencetak sejarah baru di rapot amal ibadah kita, mendapatkan nilai yang lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Lanjut, keistimewaan bulan Ramadan yang berikutnya adalah, semua pintu neraka ditutup. Dikarenakan neraka tutup, jadi yang mau registrasi untuk menjadi penghuni neraka, atau yang mau jadi karyawan tetap di neraka, atau mungkin ada yang mau bikin konten di neraka jahanam, khusus di bulan Ramadan, tidak akan diberi izin. Selain ditutup, para tawanan neraka dibebaskan, selama 1 bulan, mereka libur untuk disiksa. Sehingga, saat mulai terdengar suara takbiran hari raya, narapidana neraka bersedih, mengingat, masa cuti siksaan mereka, akan segera berakhir. Nah, inilah salah satu keistimewaan yang terselip di bulan Ramadan. Selain pintu neraka ditutup, para tawanan neraka libur disiksa. Semoga kita termasuk golongan penghuni surga, tidak termasuk penganut ajaran iblis. Semoga kita tidak terdaftar jadi penghuni neraka. Amin ya robbal alamin. Baiklah semuanya, sampai sini dulu konten kali ini. Masih ada banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang terselip di bulan Ramadan. Yang tidak mau tertinggal, ikuti terus channelnya Panitia Kiamat. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.